Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kepada hadirin para jamaah dan juga semuanya pemirsa mustami'in mustami'at kajian kitab Simtul Majid dimanapun berada, mari kita bersama-sama memulai kajian kitab Simtul Majid pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al-anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa ruhaniyyin wa hamalatil 'arsy ila hadrati jami'il masyayikh wa jami'i masyayikhina wa syuyukhi masyayikhina wa nakhusu jami'il a'immati sufiyati min jami'i turuqi sufiyah aina makanu ila hadrati sayyidi Syekh Ahmad Al-Kushashi wa ila hadrati Syekh Abdullah Asy-Syatari ila hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ila hadrati Syekh Abdul Hasan Asyadili ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani ila hadrati Syekh Ahmad Badawi Syekh Ahmad Arifai Syekh Abu Najib As-Suhrawardi wa ila hadrati masyayikhina syuyukhi masyayikhina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i masyayikhina syuyukhi masyayikhina wa jami'il mursyidina min tariqi syatariyah ila hadrati Syekh Abdul Haris Ngawi ila hadrati Syekh Sayyid Darmajaya Al-Idraus thumma ila hadrati Syekh Muhammad Nurwarji ila hadrati Syekh Ade Nasihul Umam ila hadrati masyayikhina syuyukhi masyayikhina min a'immati ila hadrati Syekh Abdul Rahman ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ila hadrati Syekh Abdul Rauf bin Ali Singkil ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Qurani ila hadrati Syekh Ahmad Al-Kushashi salim mafun wa yatim ahli baitihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'i masyayikh bibarakatil masyayikh bibarakati awliyai sholihin asyallahu ayunjina wa yuhmiyana min jami'it ta'uni wal wabai wal bala. Dan semua saja khususan kepada semua penduduk negara Indonesia ini. Semoga Allah
memberikan rahmatnya, diberikan penjagaannya, kita semuanya diberikan keselamatan fil al-afiyah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azimi wa natubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Hamdalu dzikri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Illallah, 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 Allah, 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 Allahu, Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi annahu kana min ahlil hadis. Bab yang membahas bahwa sesungguhnya Imam Dunun al-Misri termasuk dari golongan ahli hadis. Kana Dunun rahimahullah min ruwatil hadis. Sesungguhnya bahwa Syekh Dunun al-Misri, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ini adalah salah seorang dari golongan yang meriwayatkan hadis. Asnada an Malik bin Anas. Beliau meriwayatkan hadisnya
menyandarkan hadisnya kepada langsung Imam Darul Hijrah Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Berarti Syekh Dunun Al-Misri ini berada satu baris, satu kurun dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga guru beliau yang beliau menyandarkan hadis ini kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad wa Sufyan bin Uyainah dan Sufyan bin Uyainah wal Fudail bin Iyad dan Syekh Fudail bin Iyad wa ghairihim dan ulama selain mereka. Wakana dan adapun Syekh Dunun Al-Misri ini adalah seorang yang siqoh, seorang yang dapat dipercaya, terpercaya. Haddatsana Muhammad bin Qasim qala haddatsana Ahmad bin Muhammad qala haddatsana Al-Qasim bin Fadl bin Mahmud qala haddatsana Abu Abdurrahman As-Sulami qala Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Sa'altu Ali bin Umar, aku bertanya kepada Ali bin Umar, yakni Ad-Daruqutni. Yang dimaksud Syekh Ali bin Umar ini adalah Imam Daruqutni. Imam Daruqutni adalah seorang periwayat hadis yang terkenal juga. An ahaditsi Zinnun faqala, tentang hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Imam Dunun Al-Misri. Bagaimana kedudukan hadis-hadis itu? Faqala, maka menjawablah Syekh Imam Daruqutni seperti ini. Idza sahha sanad ilaihi fa ahaditsuhu mustaqimah. Jika sah atau sahih sanadnya, betul sanadnya hadis itu betul-betul merujuk kepada Imam Dunun Al-Misri, Syekh Dunun Al-Misri, maka hadis-hadisnya adalah hadis yang lurus, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wahwa siqoh, karena Syekh Dunun Al-Misri adalah seorang yang siqoh. Siqoh itu dapat dipercaya. Dalam ilmu hadis, kata-kata siqoh itu menduduki kedudukan paling tinggi. Siqoh berarti orang yang bisa menjadi pegangan, dapat dipercaya. Intaha bilafdihi kuddisasiruhu. Wa amma sanian falama Qur'anu min syartim sidqul hadis wala siyama fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahum la ya'madunal kadzib wa husnudunihim bin nasi wa salamatu suturihim wa ta'amihim anuyu bin nas innama yakunu mudannatan litarwijil kadzib alaihim idza lam yaku syekh alladhi yaruna anhu siqah. Adapun yang kedua di sini, karena tanda bagi para golongan ahli sufi yang meriwayatkan hadis ini, syaratnya adalah sidqul hadis, benarnya atau jujurnya perkataan. Mereka membiasakan dirinya untuk menetapkan dirinya untuk jujur dalam berkata-kata. Apalagi di dalam hadis yang jelas diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sama sekali tidak pernah bersengaja berbohong ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dari orang saja nggak pernah meriwayatkan satu kebohongan, apalagi itu hadis yang jelas dari Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu, sedangkan mereka ini mempunyai pekerti yang selalu berbaik sangka dengan manusia, dan mereka tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap manusia, dan di sini bahasanya ta'amihim an uyubin nas, membutakan dirinya, artinya tidak melirik, tidak melihat, tidak meneliti sama sekali terhadap, tidak memperhatikan terhadap aib-aib manusia. Maka wajar saja jika dalam kondisi seperti ini, ketika mereka meriwayatkan hadis, mereka
berpotensi untuk diduga melakukan kebohongan jika seandainya mereka meriwayatkan dari seorang syekh yang tidak diketahui bahwa syekh itu adalah seorang yang thiqah. Jadi misalnya Imam Dunun Al-Misri meriwayatkan dari seseorang dan seseorang itu diketahui oleh para ahli hadis bukan orang yang bisa dipercaya, maka wajar saja seorang sufi ini dianggap melakukan kebohongan tanpa disengaja. Karena memang seorang sufi mempunyai kebiasaan untuk tidak meneliti keburukan orang lain. Nah, biasanya kan begitu. Di sini juga di dalam keterangan selanjutnya, jika seandainya syekh yang diriwayatkan hadis darinya seorang sufi zuhud, seorang yang zuhud, hati-hati seperti Imam Dunun Al-Misri ini meriwayatkan hadis dari seorang yang jelas thiqah, yang ternyata jelas dipercaya, fala satu mata mayu bidzalika, maka tidak ada jalan celah bagi seseorang untuk menyangka kebohongan terhadapnya, karena jelas dia meriwayatkan dari seorang yang bisa dipercaya. Li'annahum idza kana min syartim sidqul hadis, karena bagi mereka, karena syaratnya adalah benarnya, jujurnya perkataan, sedangkan syekh yang beliau meriwayatkannya itu adalah seorang yang zuhud dan juga dapat dipercaya, maka famin aina yadkhulul kadzib, maka dari mana celah masuknya prasangka berkata bohong? Tidak ada. Wadzalika kadzinun, maka golongan ini seperti Imam Dunun Al-Misri ini, beliau selalu meriwayatkan hadis dari orang-orang yang thiqah, seperti dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas penulis Muwatta, gurunya Imam Syafi'i, salah satu imam dari madhab 4 yang dipercaya dalam fikih, dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Fa'innahu yarwi an Malik, karena Syekh Dunun Al-Misri meriwayatkan hadis dari Imam Malik, An-Zuhri, dari Syekh gurunya Imam Malik, Syihabuddin Az-Zuhri, an Anas, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, wa anil Laits bin Sa'ad an Nafi' an Ibni Umar, dan juga dari Syekh Al-Laits, Imam Laits bin Sa'ad, yang meriwayatkan juga dari Imam Nafi'. Imam Nafi' ini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Nah, gitu. Nafi' itu maula. Maula ini adalah salah seorang budaknya yang akhirnya menjadi ulama dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar siapa? Putranya Umar bin Khattab. Wa amma nukila an Yahya bin Sa'id al-Qattan min qaulihi ma ra'aitu sholihina akdzaba minhum fil hadis fa walikoni ala itlaqi ghairu maqbul ayudun. Adapun ada beberapa statement yang kita dengar dari seorang ahli hadis yang bernama Yahya bin Sa'id al-Qattan. Beliau pernah berkata bahwa beliau berkata seperti ini, aku tidak pernah melihat orang-orang yang soleh itu akdzaba minhum, yang lebih banyak mengeluarkan kebohongan di dalam hadis daripada mereka. Maka jika perkataan Yahya bin Qattan ini tidak ditakwili, artinya perkataan yang bersifat mutlak, maka ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Maka di sini Syekh Abdul Fadl Zainuddin Al-Iraqi, Imam Iraqi, Zainuddin Iraqi itu di dalam syarah Alfiyahnya, Alfiyah Iraqi, Alfiyah dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu nahwu ya. Alfiyah Iraqi ini beliau menakwili perkataan Yahya bin Sa'id ini dengan seperti ini. Yuridu wallahu a'lam bidzalik.
yang dimaksud dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini, dia menghendaki bahwa al-mangsubina lis-shalah bighairi ilmin, orang-orang yang dinisbatkan kebaikan, dinisbatkan sifat-sifat kebaikan dalam dirinya, tetapi tidak mempunyai ilmu untuk membedakan sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang tidak boleh. Jadi orang yang memiliki sifat-sifat kebaikan tetapi tidak mempunyai ilmu fikih, tidak mempunyai ilmu untuk memahami dasar-dasar agama, kan parah. Banyak enggak seperti itu? Banyak sekali. Orangnya khusyuk, enggak pernah bohong, misalnya enggak pernah mencuri, selalu beribadah, tetapi ternyata tidak memiliki ilmu di dalam hukum-hukum agama, hukum-hukum yang wajib atau yang sunnah dan lain sebagainya. Maka ini yang dimaksud mungkin oleh Syekh Yahya bin Sa'id tadi. Maka gampang tergelincir ketika tahu hadis seperti ini, langsung dikatakan ini dari Rasulullah, karena dia memang tidak mempunyai ilmu untuk membedakan hadis yang sah atau yang batal. Adul ala dzalika lamma rawahu bin Adi wal Aqil bin Sahih lai annahu. Hal ini ditegaskan dalam salah satu riwayat dari Ibnu Adi dan Al-Aqili dengan sanadnya kepada beliau, bahwa beliau berkata begini, ma ra'aitul kadzib fi ahadin aktsara minhu fi man yusabu ilal khair. Aku tidak pernah melihat suatu kedustaan di dalam seseorang yang lebih banyak daripada yang menimpa orang yang dinisbatkan kepada kebaikan. Maksudnya di sini orang-orang yang soleh, yang memiliki sifat husnudon, selalu berprasangka baik, hatinya sangat jernih, tidak pernah berprasangka buruk kepada siapapun, maka mereka mempunyai potensi menganggap apa-apa yang mereka dengar ini adalah sesuatu yang kebenaran. Apapun yang mereka dengar itu sesuatu kebenaran. Dan mereka tidak memiliki ilmu untuk membedakan kesalahan, mana yang salah, mana yang benar. Nah, repotnya di situ. Kultu, tetapi Syekh Ahmad Al-Qusasi mempunyai pendapat yang sedikit lebih mendalam dalam hal ini. Jadi enggak gampang-gampang menvonis beliau. Madalla alaihi kalamul hafid min taqsimil maksubina lis-shalah ala qismaini. Apa-apa yang telah dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi tadi tentang orang-orang yang mempunyai, yang dinisbatkan kebaikan padanya, yang orang-orang yang dianggap baik itu sebenarnya mempunyai dua kriteria. Ma yungsabu ilai haqiqatan wa suratan. Orang yang memang mempunyai predikat kebaikan secara hakikat dan secara lahiriah. Secara gambarnya memang baik, secara luarnya baik, secara dalamnya, secara hakikatnya juga baik, gitu. Dan yang kedua, wa ma yungsabu ilai suratan la haqiqatan. Dan yang kedua, orang yang dinisbatkan kepadanya kebaikan secara lahiriah saja, tetapi hakikatnya tidak, hakikatnya belum. Ini yang benar menurut Syekh Ahmad Al-Qusasi. Karena Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau selalu menukil Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi fi Al-Amril Muhkam Al-Marbud, di dalam kitab Al-Amrul Muhkam Al-Marbud. Ini kitab yang sangat langka. Ba'da an awrada qaulahu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Setelah
beliau menyebutkan ayat Allah yang berbunyi wa angzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang paling, golongan orang-orang yang paling dekat, kerabat-kerabatmu terdekat. Maka Syekh Ibnu Arabi berkata, innal aqrabina ala nau'aini. Sesungguhnya yang dimaksud kerabat di sini ada dua. Ada dua. Qorobah tiniyah wahya qorobatun nasab. Yang pertama adalah kerabat secara sifat, kerabat secara jasmani. Apa itu? Yaitu kerabat secara nasab. Ya saudaranya, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, wa qorobah diniyah. Yang kedua adalah kerabat keagamaan. Wal mu'tabar fi syar'i al qorobah adiniyah. Adapun yang dibahas ataupun dianggap dalam penjelasan keagamaan ini di dalam syariat adalah kerabat secara keagamaan atau satu agama, satu keyakinan. Beliau berkata, innal mu'minina in qasamu ala maratibin katsirah min jumlatiha martabatun tusamma at-tasawuf. Sesungguhnya golongan orang-orang yang mukmin ini terdiri dari berbagai tingkatan atau golongan-golongan. Salah satunya ada salah satu golongan atau martabat yang bernama tasawuf. Akhadha ta'ifah tusamma as-sufiyah. Martabat atau tingkatan tasawuf ini, orang yang menempati tingkatan ini disebut sufiyah, ahli sufi. Asaru al-akhirata ala dunya. Mereka, ini ciri khasnya, adalah orang-orang yang memilih akhirat daripada memilih dunia. Wakhtaru al-haqqo alal khalqi. Dan mereka orang-orang yang memilih Allah daripada makhluknya. Wama min ta'ifatin ala martabatin illa wa ya fitil kar martabati ala halaini sadiqah dzata haqiqah wa mudda'iyah la haqiqata indaha. Maka setiap ta'ifah, setiap golongan yang menempati tingkatannya ini sesungguhnya dia memiliki dua tingkatan. Jadi semua golongan tadi ini mempunyai dua kategori. Nah, yang satu shadiqah dzata haqiqah, golongan yang benar dan memiliki sekaligus hakikatnya. Jadi benar secara lahiriah dan hakikatnya. Wa mudayah la haqiqata indaha. Dan yang kedua adalah golongan yang mengaku dalam golongan itu, tetapi sebenarnya secara hakikat dia belum memiliki spesifikasi pada golongan tersebut. Tetapi dia sudah sudah mau seperti itu, tapi sebenarnya belum. Faqarabatu kulli ta'ifatin mangkanat maha ala tariqin wahidah imma bisurah wa humul mudda'un ladzina haqiqata indahu wa imma bisurah wal ma'na wa humul muhaqqiqun. Maka yang dimaksud qarabah di sini adalah semua orang, semua golongan yang berjalan pada sama-sama di dalam tingkatan itu. Entah itu secara surah, secara lahir batinnya, atau hanya pengakuan saja. Ini tetap juga memiliki kerabatnya. Jadi maka yang dimaksud di sini adalah hendaknya Syekh Ibnu Arabi ini berpesan bahwa beliau
beliau orang yang terdekat itu adalah orang yang terdekat di dalam perjalanan rohaninya, atau orang yang satu visi, satu ide, satu keyakinan, itu paling dekat. Seperti itu. Fanaqulu ingkana murad Yahya bin Sa'ad bil kadzib wal hadis ibtidaan fal ma'na huwal awal. Maka Syekh Ahmad Al-Qusasi berkata, jika seandainya yang dimaksud dengan Yahya bin Sa'id dengan menisbatkan kebohongan kepada ahli sholah tadi adalah melakukan pemalsuan wat'ul hadis, jadi melakukan pemalsuan hadis atau melakukan penisbatan satu hadis padahal itu bukan hadis dari Rasulullah, tapi beliau mengatakan bahwa itu dari Rasulullah, maka yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama. Jadi makna yang pertama tadi di atas tadi, bahwa bisa saja orang-orang yang memiliki kriteria kebagusan tetapi hanya secara surahnya saja, tidak memiliki ilmu di dalam membedakan ini benar atau ini salah. Jadi dia terpeleset seperti itu. Li'anna masalu hadza inama yaqau fihi man yungsabu ilai suratan min ghairi ilmin wa tamyizin. Karena bagi golongan ini adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya yang hanya pada gambarnya saja, bukan secara hakikat, dan dia tidak memiliki ilmu untuk membedakannya. Fa inna man huwa minhum haqiqatan yubdhilu juhdahu alla yasduru minhu khilafal aula. Karena orang yang mempunyai kriteria secara hakikat itu kebagusan, bahwa sifat-sifat baik itu harus masuk secara hakikat dalam lahiriah dan batiniahnya, maka pasti orang tersebut akan mengerahkan segala upayanya agar tidak sampai keluar dari dirinya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perilaku-perilaku utama, sing nggak pantas dilakukan, pasti dia tidak akan melakukannya karena dia pasti selalu berhati-hati. Wal makruh tangzihan. Fa kaifa bi'amdi ila ihda kabiril muharramat an ilmi hadza ma'lumul intifa'adatan. Maka bagaimana orang itu bisa melakukan satu hal yang jelas secara agama itu dosa besar, yaitu berbohong atas Nabi. Maka tidak akan mungkin orang yang zuhud, orang yang menisbatkan masuk di dalam golongan tasawuf ini secara lahiriah dan batiniah pasti tidak akan melakukan itu. Nah, walakin fihi mamaro min anna husna dzannihi wa in kana muradu bil kadzib riwayatul kadzib an ghairihi fal makna huwa asani. Jika seandainya yang dimaksud melakukan kebohongan ini hanya meriwayatkan hadis dari seseorang yang ternyata seseorang itu melakukan kebohongan, maka saking tidak tahunya dia meriwayatkan hadis, maka yang dimaksud di sini adalah yang kedua. Walakin fihi mamaro min anna husna dzanni wa salamatu inna yakunu mudaratan li tarjil kadzib alai idza rawa min ghairi thiqah. Tetapi di sini orang tadi pantas diduga berpotensi melakukan kebohongan jika dia meriwayatkan hadis dari seorang yang memang tidak diketahui sebagai orang yang thiqah. Ya tak? Tetapi jika dia meriwayatkan dari seorang yang thiqah, maka tidak mungkin potensi untuk melakukan kebohongan, jelas tidak bisa, karena dia dengan kehati-hatian dia tahu orang yang meriwayatkan hadis orang yang thiqah,
maka dia meriwayatkan hadis darinya, jelas. Maka tidak mungkin perkataan Yahya bin Sa'ad itu mengenai dirinya, tidak, mesti sangat hati-hati. Summa ala takdiri riwayati min ghairi siqah in kana dzalikal ghair ma'rufan bi qawli min ad-du'afa fa zahid ka ghairi fi riwayah an min haitsu inal hadits yu'alu bi dzalikal dhaif. Jika seandainya dengan ukuran periwayatannya tadi dari orang yang selain siqah tadi, orang tersebut diketahui termasuk golongan yang lemah di dalam periwayatannya, maka jelas hadis yang dia riwayatkan masuk golongan hadis yang cacat, dimaknai sama saja. Maka jika seperti itu, wa in kana majul hal fayid harul farqu hinaidin bainal hafidz wa zahid. Jika seorang tadi tidak diketahui kondisinya yang meriwayatkan hadis darinya, misalnya imam siapa meriwayatkan hadis dari seseorang, orang itu tidak diketahui bagaimana kondisinya dalam ilmu-ilmu rijalul hadis, buku-buku rijalul hadis, maka jelaslah perbedaan di sini antara orang yang hafal hadis tetapi tidak zuhud, waru zuhid, dan orang yang zuhud tetapi tidak ahli hadis. Maka bagi orang yang awal, orang yang hafal hadis, hafid itu bukan hafid Quran. Yang hafid di sini adalah orang yang hafal hadis. Ada berapa tingkatan, berapa ratus ribu begitu, maka dia disebut hafid. Begitu. Nah, hafal Quran jelas. Maka jika orang yang pertama, orang yang hafid tadi bukan seorang yang zuhud, maka untuk periwayatan hadisnya cukup diketahui secara ilmu hadis bagaimana sebenarnya hadis yang dia riwayatkan tadi. Orang yang tidak menekuni ilmu-ilmu periwayatan hadis, tetapi dia seorang yang zuhud secara hakikat. Tetapi orang yang seperti itu meriwayatkannya bagaimana? Di sini dikemukakan oleh Syekh Abu Nuaim bahwa Imam Tajuddin As-Subki meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu alama fil jami' li Suyuti, di dalam kitab jami'nya As-Suyuti, Imam Ali berkata begini, man zahada fid dunya allamahu lau bila ta'allum. Barang siapa yang zuhud di dunia, maka Allah akan mengajarinya ilmu yang dia tanpa belajar. Wahadahu bila hidayah, dan Allah akan memberikan hidayahnya tanpa perantara. Waja'alahu basiron, dan menjadikannya orang yang mempunyai penglihatan hati yang jernih, memiliki mata batin, ya, mata hati. Wa kushifahul ama, dan dihapuskan atau dibukakan darinya kebutaan terhadap ilmu-ilmu. Faman kana minaz zahidina haqiqatan la suratan fa wa bimaqdu qauli Rasulillahi allazi la yantiqu 'anil hawa yaj'alahu Allahu basyiran wa yakshifu anhul ama. Maka begini, ini riwayatnya Rasulullah dari sahabat Ali. Nah, bukan perkataannya Sayyidina bin Ali. Man zahada fid dunya allamahu lau bila ta'allum. Barang siapa yang zuhud di dunia, maka Allah mengajarinya tanpa belajar. Ini, maka barang siapa, Syekh Ahmad Al-Hasim mengatakan begini, barang siapa yang golongan yang zuhud secara hakikat ini, maka dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, dari dirinya, tetapi berkata berdasarkan wahyu Allah, maka Allah akan menjadikannya yang zuhud tadi orang yang memiliki mata batin atau mata hati yang jernih,
dan menghilangkan keraguan atau menghilangkan sesuatu yang samar darinya. Wa min lawazimi dzalika ayakuna ala basyiratin min umuri dinihi. Dan salah satunya yang lazim dari orang tersebut, orang yang zuhud tadi, Allah akan mengenalkan kepadanya secara dari mata hatinya tentang menjernihkan tentang apa? Tentang urusan-urusan agamanya. Fa idza kanat al-hadits alladhi yarwiha az-zahid an majhulin mutadawwal syai' min dalika kana muqtadul wa'di shadiq an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayaj'alahu Allah basyiran bidzalika biwajhin min wujuh tabasyur al-ilahi li ibadis sholihin. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang zuhud dari seseorang yang tidak diketahui keberadaan atau kondisinya, maka bisa saja sang zuhud tadi berdasarkan hadis Rasulullah tadi telah diberi basirah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hadis yang beliau riwayatkan ini adalah hadis yang sahih. Walaupun secara ilmu hadis dinyatakan tidak diketahui perawinya ini kondisinya bagaimana, itu hadis lemah. Tetapi karena dia seorang zuhud, berdasarkan hadis ini menurut Syekh Ahmad Al-Qusasi diajar oleh Allah, diberikan pengertian oleh Allah, maka fa in tahaqqa indahu bitabasur, dia secara hakikat dia diberikan tentang basirah dari Allah dengan basirah yang ilahiyah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Fa in tahaqqaqa indahu bitabasur ilahi, maka dengan pengetahuan yang dia diberikan Allah kepadanya ini, maka jelaslah baginya bahwa itu hadis yang sahih yang beliau terima dengan penerimaan yang benar. Fayusaddiqu bihi, dan dia mempercayainya dan beliau meriwayatkannya kepada orang lain. Maka ini yang biasa dari hadis-hadis golongan sufi seperti ini. Ini pembelaan Syekh Ahmad Al-Qusasi terhadap hadis-hadis yang banyak diriwayatkan dari ahli sufi tetapi dinyatakan hadis yang bukan palsu, lemah, atau hadis yang bagaimana begitu. Wa in tahaqqaqa indahu bidzalika annahu maudhu roma bihi wallahu alam. Tetapi jika seandainya telah nyata baginya dengan ilmu dari Allah bahwa hadis itu hadis palsu, pasti orang tersebut akan tidak menggunakan atau tidak meriwayatkan hadis tersebut. Faqad dhahara anna qaulal Hafidz Ibnu Mandah wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan ala itlaqihima ghairu muradin ghairu maqbul wallahu alam wabillahi taufik. Maka jelaslah perkataan Ibnu Mandah dan perkataan Syekh Yahya bin Sa'id ini, jika ini dilarikan secara mutlak, dimaknai secara mutlak, maka ini tidak bisa diterima. Wallahu a'lam. Semoga apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.